Karut-marut penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi selalu menyisakan persoalan. Tak sedikit orang tua kecewa, sementara pemerintah enggan dianggap gagal total menerapkan sistem ini. Metode zonasi dalam PPDB bak menjungkir balikan nalar, menghancurkan proses persaingan terbuka, dan merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai cita-cita. Ironis, hanya lantaran dekat dengan sekolah favorit, siswa dengan nilai pas-pasan bisa diterima. Sedangkan calon siswa dengan nilai tinggi, haknya tersingkir dirampas zonasi. Efek domino diberlakukannya sistem zonasi pasti terasa. Tak hanya menghancurkan mental siswa berprestasi, mutu dan kualitas sekolah pun menurun. Sistem zonasi tanpa sengaja melahirkan mental-mental kong kali kong antara orang tua, aparatur desa, hingga pejabat publik. Demi bisa masuk ke sekolah terdekat, orang tua nekat memalsukan data kependudukan sang buah hati. Benih PPDB sudah ditebar, buah masalah wajib dituai. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB online untuk tingkat sekolah SMA, SMK sederajat di Lampung banyak menuai kejanggalan. Di Bandar Lampung ada 200 dokumen kependudukan yang dipalsukan, baik berupa tanda tangan, alamat, hingga tanggal keluar kartu keluarga. Anehnya, tak satupun sekolah di SMA di Bandar Lampung yang membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Fenomena ini makin parah dengan sikap Polda Lampung yang hanya menunggu laporan. Mengacu pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 94 Undang-Undang 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi dan melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen data kependudukan maka akan dipidana penjara 6 tahun atau dengan paling banyak 75 juta rupiah. Selain undang-undang tersebut, ancaman pidana pemalsuan dokumen juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263 dan 266. Kejanggalan PPDB tingkat SMA di Lampung tak sampai di situ. Pengumuman hasil seleksi zonasi tak dilengkapi dengan alamat jelas, seperti nama jalan calon siswa atau siswi di data website. Hanya dijelaskan nama kelurahan saja. Salah satu SMA yang menjadi incaran pemalsuan dokumen kependudukan, yakni SMA 9 Bandar Lampung. Di SMA yang berada di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Karang Pusat ini, terdapat 113 siswa dan siswi yang diterima melalui jalur zonasi. Jarak terjauh siswa yang diterima yakni 698 meter. Dari 113 siswa yang dinyatakan lulus, 33 orang diantaranya mendaftar menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan. Menurut sekolah, terdapat 20 dokumen pendaftar yang invalid, 6 diantaranya mengundurkan diri, 4 tidak ditemukan data, dan siswanya dilakukan banding ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkait pemalsuan dokumen, sekolah hanya memberikan sanksi menggugurkan calon siswa yang bersangkutan tanpa ada tindak pidana. Tak ayal, pemalsuan pun akan terus berlanjut. Pelaksanaan PPDB ini kan sesuai surat edaran yang kita laksanakan. Ini PPDB zonasi 50% dari daya tampung, kemudian perpindahan orang tua 5% dari daya tampung, kemudian prestasi 30% dari daya tampung, dan
afirmasi 15% dari daya tampung. Nah, kebetulan SMA 9 kuota yang daya tampung atau kuota kita 320 dengan rincian 7 rombel untuk IPA dan 3 rombelnya untuk IPS, jumlah 320. Nah, terkait dengan pelaksanaan PPDB jalur zonasi, karena ya ada sebagian masyarakat yang meminta untuk transparansi jalur zonasi, karena kita ketahui jalur zonasi ini kan dasarnya adalah dasarnya KK dalam juknis itu dasarnya KK. Kemudian ada juga yang menggunakan surat keterangan domisili. Maka atas dasar permintaan masyarakat untuk diverifikasi, lalu saya mendapat instruksi dari Bapak Kepala Sekolah, kebetulan untuk membuat tim memverifikasi ke lapangan. Kebetulan dinas juga sudah memberikan arahan kalau tim verifikasi ini ada kerjasama dengan aparat keamanan, ya, dengan kepolisian, gitu, menerjunkan di setiap sekolah. Kebetulan SMA 9 ada 2 orang, gitu. Kemudian dari tim komite kita juga ikut serta. Kemudian dari tim guru kita yang mumpuni juga ada, sehingga kita punya 2 tim. Satu tim itu terdiri dari aparat kepolisian, komite, dan unsur guru. Nah, kebetulan yang kita verifikasi untuk dasarnya KK itu kita kirimkan data ke Disduk Capil sejumlah 127. Jadi berkas yang kita kirim 127, kemudian dibuatlah berita acara pengembalian setelah diverifikasi dari Disduk Capil itu 101 valid, invalid 10, kemudian data yang belum setahun genap 1 tahun, kakaknya itu 10, kemudian berkas tidak lengkap 6. Ya itu yang diberitakan dari Disduk Capil. Nah, atas dasar ini artinya ini kan sudah diperiksa oleh yang berwenang, ya, Disduk Capil kakaknya. Maka ada 20 lah yang invalid, tadi yang invalid di kita data invalid. Kemudian kita undang waktu itu untuk kita konfirmasi bahwa berkas aslinya, karena tidak main-main. Disduk Capil kan data rekamnya ada di sana. Sekalipun data yang pendaftar itu masukkan kesannya 1 tahun, namun dia tidak bisa mengelak. Sebagian semua dari 20 itu ada yang mengundurkan diri. Berapa, Bu? Ada 6 yang mengundurkan diri, membuat surat pernyataan, karena tidak main-main, karena akan diproses secara hukum kan kalau akan dilanjutkan, karena dia berbohong kan. Lalu 6 mengundurkan diri, lalu 10 itu dia keberatan, ya. Lalu kalau keberatan kan kita nggak punya kompetensi, kewenangan untuk memverifikasi kembali, karena dia kegah kan, dia ke Disduk Capil. Lalu dari Disduk Capil kita dapat kabar itu valid, artinya ya sudah, artinya yang berwenang sudah mengatakan valid kan. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Lampung mendata ada 128 data PPDB di 17 SMA negeri yang invalid. Data invalid di 17 SMA negeri di Bandar Lampung. Berkas kartu keluarga, jumlah invalid sebanyak 66. Surat keterangan domisili sebanyak 24. Kartu keluarga kurang dari 1 tahun sebanyak 38. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, mengatakan bahwa dari data yang invalid tersebut, calon siswa yang mendaftar maka otomatis tidak diterima di sekolah menengah atas negeri. Terkait adanya calon siswa, ada yang memanipulasi data pihaknya tak melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Meski Disdikbud menggandeng kepolisian dalam proses verifikasi faktual. Nama sekolah invalid, SMA Negeri 1 Bandar Lampung, kakak invalid sejumlah 9, kakak kurang dari tahun sejumlah 10.
SMA Negeri 3 Bandar Lampung, kakak invalid 9. SMA Negeri 4 Bandar Lampung, kakak invalid 6. SMA Negeri 5 Bandar Lampung, kakak invalid 4. Surat keterangan invalid 4. SMA Negeri 6 Bandar Lampung, kakak invalid 3. SMA Negeri 7 Bandar Lampung, kakak invalid 4. Kakak kurang dari tahun 2. Surat keterangan invalid 1. SMA Negeri 8 Bandar Lampung, kakak invalid 3. SMA Negeri 9 Bandar Lampung, kakak invalid 10. SMA Negeri 10 Bandar Lampung, kakak invalid 3. Kakak kurang dari tahun 9. SMA Negeri 11 Bandar Lampung, kakak invalid 4. Kakak kurang dari tahun 1. Masih menurut Sulpakar, bagi calon siswa yang memanipulasi data dengan ditolak masuk di SMA negeri yang didaftarkan sudah menjadi pelajaran yang berarti bagi calon siswa. Pihaknya juga menyarankan agar siswa yang gagal masuk ke SMA negeri bisa masuk di SMA swasta. Aturan seperti ini sama dengan nasibnya saya tinggal di Kedamaian. Anak saya terpaksa tidak memiliki sekolah sehingga harus ya sekolah di swasta. Kalau tidak diterima, yaitu karena Bandar Lampung belum memiliki sekolah secara menyeluruh setiap kecamatan. Nah itu ya, jadi diberi kesempatan ke sekolah kepada swasta. Untuk mendukung teman-teman yang anak-anak kita yang sekolah di swasta dan tidak ada biaya, kita mempunyai program Bosda. Jadi Bosda inilah yang kita harapkan dapat membantu warga masyarakat, membantu peserta didik kita yang berasal dari kurang mampu untuk sekolah di swasta. Ya. Sementara data dari Disdikbud Provinsi Lampung untuk PPDB tahun 2020 ini, kuota siswa yang diberikan bagi SMA negeri di 15 kabupaten kota se-Lampung adalah sebanyak 48.116 siswa. Jumlah kuota siswa SMA negeri di Lampung. Daerah Bandar Lampung, kuota sebanyak 4.491 siswa. Lampung Barat, 2.478. Lampung Timur, 4.896. Lampung Utara, 4.358. Lampung Selatan, 4.128. Sementara itu Lampung Tengah, 5.792. Metro, 1.820. Pesawaran 3.204, pesisir barat 1.710, disusul dengan Kabupaten Pringsewu 3.024, Tanggamus 2.876, Tulang Bawang 2.484, Waikanan 3.663, Tulang Bawang 2.232, dan yang terakhir Mesuji 960. Sementara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA di Bandar Lampung mengklaim pelaksanaan PPDB di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan berjalan baik dan lancar. Khususnya terkait pelaksanaan PPDB yang dilakukan melalui online tak menemui kendala yang berarti. Penjelasan dilakukan dengan memberikan pemahaman secara detail alur dan syarat tahapan PPDB. Menurutnya, setelah diberikan penjelasan, para orang tua calon siswa yang mendaftar menerima. Untuk PPDB di Kota Bandar Lampung secara teknis ataupun secara perangkat-perangkat teknologi kita memang lebih diuntungkan, lebih baik gitu. Nah, sehingga proses PPDB di Kota Bandar Lampung juga relatif lebih baik dan lebih lancar. Tidak ada kendala-kendala yang berarti terkait dengan teknologi gitu ya. Karena memang laporan dari beberapa daerah ada yang menyampaikan kesulitan di dalam hal misalnya sinyal internet dan lain-lain. Untuk Bandar Lampung alhamdulillah tidak ada, termasuk masalah lampu mati juga tidak ada gitu, dan semuanya sudah selesai gitu. Dan semuanya kemarin sudah menyelesaikan proses daftar ulang. Kita tinggal menunggu kapan pelaksanaan MPLS itu dan seperti apa polanya. Persoalan-persoalannya sebenarnya tidak ada gitu ya, tapi mungkin ada yang juga masyarakat harus ketahui. Dari laporan-laporan itu banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa ketidaktahuan mereka
sehingga anak mereka tidak diterima gitu. Nah, itu juga kami sudah sampaikan juga secara baik dengan masyarakat. Kalau PPDB tahun-tahun sebelumnya kita bisa bertatap muka secara langsung, sehingga kalau ada hal-hal yang mengalami kesulitan boleh langsung tanya dengan panitia. Tapi karena tahun ini sistemnya menggunakan daring, kita nggak bisa langsung ada proses tanya jawab seperti ini. Maka harapan satu-satunya bahwa calon peserta yang akan mendaftar atau orang tua itu harus baca secara teliti tata tertib, persyaratan dan lain-lain, dan itu semuanya sudah ada gitu. Jadi andaikan masyarakat itu membaca, memahami secara teliti, sebenarnya kendala itu tidak ada gitu. Nah, ini lagi-lagi proses pendidikan kepada masyarakat gitu, bahwa kebiasaan untuk membaca itu memang harus ditumbuhkan, karena memang kadang-kadang orang nggak terlalu mau baca dulu, tahu-tahu langsung nanya saja. Ini kebiasaan yang sebenarnya di masyarakat kita. Hendra juga menambahkan bahwa terkait adanya calon siswa maupun orang tua dari calon siswa yang sengaja memanipulasi data, pihaknya juga tak melaporkan hal itu ke kepolisian. Dengan tidak menerimanya itu menjadi pelajaran agar ke depan tak